menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mendengarkan pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sangatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur atas berkat kemerdekaan bagi bangsa kita dengan angkat pujian, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Keurapan di kepala baru yang terjangkau dan cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita akan nyanyikan kembali, oh betapa indahnya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
silakan duduk kembali. Kami akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Slamet Riyadi. Bapak Ibu yang saya kasih, untuk memulai kegiatan kita pada sore ini, malah kita berdoa, kita tunduk sejenak menghadap Tuhan, kami hantarkan. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau telah membimbing kami dan menyertai kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk ibadah hari ini dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kami berserah ya Tuhan, kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kami berserah untuk seluruh perangkat yang melayani kegiatan ini, baik seksi liturgi maupun seksi musik dan juga seluruh majelis yang bertugas. Khususnya kepada Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco yang akan memimpin ibadah ini, kiranya Tuhan berkati. Kami berserah juga kepada saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mungkin tidak bisa mengikuti pada kesempatan ini. Kami berserah, kami mohon tuntunan Kamu ya Tuhan. Kami berdoa berdasarkan alas Tuhan Allah kami yang ada di surga. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat sore. Merdeka. 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 Luar biasa, puji Tuhan. Apa yang kita rasakan setelah menikmati kemerdekaan? Sukacita, gembira, damai, bebas. Ya, kemerdekaan membuat kita damai, bahagia, sukacita. Apalagi tadi Pak? Ya, bebas. Bertanggung jawab, ya tentu kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, seperti bangsa kita yang saat ini merayakan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Kita bersukacita dan kita akan kembali angkat satu pujian. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Ya, kita akan bersukacita dengan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dat menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dat menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, kita akan angkat pujian ini sekali lagi. Tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dat menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dat menari. Bagian belakang belum bertepuk tangan ya. Ya, kita akan bersukacita. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dat menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dat menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dat menari. Bukan menari, bukan menari,
sedap menari. Ya, puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco MTH. Kita akan siapkan hati kita dengan satu pujian, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Pada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat
Mari kita satu hati di dalam doa sebelum kita mendengar dan menghayati firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Hari ini hari yang istimewa, 77 tahun Indonesia merdeka. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami hadir dan menghayati kasih-Mu. Kami bersekutu di tempat ini, kami rayakan bersama dengan seluruh bangsa Indonesia, dari kota hingga pelosok daerah. Dan tiba saatnya kami berdiam untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Kami yang ada di gedung GKJ Purworejo, di Sugiono 55 ini, berkatilah. Kami yang ada di rumah, baik melalui streaming radio Mitra FM GKJ Purworejo, maupun streaming di YouTube melalui channel multimedia GKJ Purworejo, berkatilah. Beberapa dari antara kami ada tugas di tengah masyarakat untuk upacara 17 Agustus pada penutupan di sore hari. Tuhan berkati juga. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang hadir, berkati hamba-Mu yang mewartakan, dan kami memohon Roh Kudus berkuasalah atas kami, tempat ini, dan alat-alat yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, kita mengangkat tema merdeka, mari jagai hati. Mari kita bersama membaca bagian dari Matius 15 ayat 1, 2, diteruskan 10 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Mulai. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, kita sambut haleluya. 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 Mari kita memperhatikan bagian yang berikutnya. Jangan salah tafsir. Kita tidak sedang berhadapan dengan teks kitab suci yang berbicara tentang higienitas atas kesehatan. Bapak Ibu, itulah sebabnya saya berkali-kali mengatakan membaca Alkitab harus lengkap dan mengerti. Bahkan saya sering mengingatkan bahwa Alkitab kita ini adalah terjemahan. Maka kalau PA lebih baik gunakan tidak hanya satu terjemahan. Kalau bisa bahasa Jawa, pakai juga bahasa Jawa selain bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Inggris, pakai juga, baik yang standar maupun Good News Bible yang bahasa sehari-hari itu. Nah,
kita sedang berhadapan dengan adat istiadat Yahudi atau Yudaisme, Netilat Yadayim. Ini poin penting, tidak soal kesehatan. Nanti saya jelaskan. Next, nyata macet ya. Oke. Mari kita cermati. Mencuci tangan ini budaya Yahudi. Saat orang bangun dari tidur, membasuh dari sebuah wadah sebanyak 3 kali secara bergantian pada setiap tangan. Pembasuhan tersebut dikatakan menghilangkan roh jahat dari jari-jari seseorang. Jadi bukan kuman, tapi roh jahat. Nah, mencuci tangan sebelum berdoa untuk menyucikan diri atas agar doanya diterima Tuhan. Jadi mencuci tangan ini urusannya dengan keyakinan. Next. Nah, ini dia. Mencuci tangan saat orang meninggalkan kamar mandi atau permandian, saat orang meninggalkan kuburan untuk menyucikan diri dari pengaruh roh jahat. Jadi sekarang kita tahu kalau kita bicara cuci tangan, ini bicara tentang tradisi atau keyakinan. Next. Lihat, mencuci tangan sebelum berdoa. Mencuci tangan harus menggunakan piranti, alat yang sudah ditetapkan, seperti cangkir perak. Jadi tidak boleh sekedar pakai keran. Lihat berikutnya. Ini. Next. Mencuci tangan di tempat umum juga dengan piranti alat yang ditetapkan. Cangkir 2 pegangan, natla namanya. Jadi kalau ada cangkir 2 pegangan, Bapak Ibu, di tradisi Yahudi, najis itu menular. Maka kalau mencuci tangan kanan, gunakan tangan kiri pakai pegangan satunya. Nih, rujuk. Sudah? Lalu pegangan yang belum dipegang ini baru dipegang tangan kanan, baru untuk mencuci tangan kiri supaya tidak tertular. Nah, ini yang ada di Bait Allah yang khusus, Netilat Yadayim, dengan aturan mencuci tangan. Next. Ya. Tradisi mencuci tangan orang Yahudi diyakini berguna untuk menyucikan diri, menghilangkan kenajisan. Menghilangkan kenajisan. Yang menghilangkan kenajisan cuci tangannya itu bukan kuasa Tuhan, tapi cuci tangannya. Maka ini menjadi penting. Nah, itulah sebabnya Yesus menjawab. Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Artinya apa? Yesus sedang memberitahu kita dan juga orang-orang saat itu bahwa mencuci tangan untuk kebersihan oke, tapi bukan untuk soal kenajisan. Ingat, Tuhan Yesus tidak melarang orang cuci tangan, tetapi mengingatkan bahwa cuci tangan tidak bisa menghilangkan kenajisan, karena kenajisan bersumber dari dalam hati, bukan dari tangan. Kenajisan bersumber dari dalam hati. Ini yang ditegaskan.
Maka Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bahkan di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama Amsal 4 ayat 23. Jadi perlu untuk menjaga hati. Nah, berikutnya pendapat umum, saudara, maaf saya agak gerak saja. Pendapat umum itu yang dijaga adalah harta milik, aset, surat berharga, keluarga, anak, istri, suami, pikiran. Tapi dalam firman hari ini yang dijaga utama secara personal adalah hati. Hati. Next. Nah, oke, ini yang penting. Jaga hati, waspada. Kita diperintahkan untuk menjaga hati, berhati-hati. Saya mendapat kiriman di WA pendeta-pendeta, bahkan ini ternyata foto yang viral, yang dimuat di media sosial. Ada teman pendeta yang sedang pakai stola putih, berarti kejadiannya itu sekitar setelah Paskah ya, yang putih itu. Lalu ada seorang suami dengan anaknya perempuan, kemudian anaknya juga dan istri. Saya share itu ke majelis. Saya tanya, ada yang kenal? Lalu dijawab, enggak Pak, tapi orang ini lagi viral. Enggak kenal, tapi orang ini lagi viral. Judulnya di berita itu, sebelum jadi jenderal, dia rajin ke gereja. Sebelum jadi jenderal, dia rajin ke gereja. Lalu foto-foto itu macam-macam. Silakan Bapak Ibu bisa cari sendiri di Google, ditulis saja nama itu dan gereja gitu, nanti muncul itu foto-foto itu. Gitu. Kenapa sekarang menjadi viral, bahkan hancurlah dia punya karir dan keluarganya. Tadi kita di dalam berembuk mesake anake sing lagi koas, mesake anake sing lagi mbebuneng Taruna Nusantara, mesake meneh sing cilik. Ya, Bapak Ibu, ini sebetulnya biasa, bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada saya, kepada Bapak Ibu. Nek ora menjaga hati, gitu. Karena apa? Orang siapapun dia bisa kilap, betul? Bisa kilap, gitu. Makanya menjaga hati dalam rangka mengisi kemerdekaan. Next. Oke, nah, jaga hatimu. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, menunjuk pada sikap dan tindakan berjaga-jaga. Ini yang perlu kita toto. Nah, besok tanggal 27, 28, 29 kita akan September, kita akan ke Tamon, pendeta-pendeta yang pelayanannya sudah lebih dari 21 tahun. Artinya apa? Ya biasane ora suwe wis arep emeritus. Yang kesini itu Pak, itu Bu. Yeah. Tapi sinode mengumpulkannya dalam banyak cara, salah satunya ke Purworejo. Supaya apa? Ya supaya pendeta-pendeta ini juga bisa menjaga hati. Nanti tahun depan kalau sudah dibentuk panitianya, sudah dilantik, kita baru akan bergerak pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, ya. Karena harus sepakat dulu, sepakat syarat
model dan seterusnya. Nah, nanti kita akan cari pendeta tahun depan. Nanti Bapak Ibu hitung dari mulai dilantik sampai nanti ditabiskan. Itu habisnya banyak. Dari mulai dilantik sampai ditabiskan. Bapak Ibu bayangkan kalau sampai misalnya seorang pendeta tidak mampu menjaga hati, dia tidak hanya melukai istri dan anaknya, dia juga melukai warga jemaatnya. Bukan hanya soal ekonomi jelas, tapi soal harapan. Itu makanya ya kita harus menjaga hati. Next, ini beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. 1 Timotius 1 ayat 19. Sudah ditulis tuh, kandas imannya. Tadi saya beri contoh, dulu sering ke gereja, lalu setelah jadi orang penting nggak tahu gitu. Tapi kan viral ini, viral. Bagaimana mungkin ada suami istri yang baik dulunya lalu membunuh orang Kristen juga, yang disuruh bunuh orang Kristen juga, yang nangkap, yang memerintahkan nangkap orang Kristen juga. Itu kan keren gitu. Nah, maka menjaga hati sangat penting. Persoalannya adalah bagaimana supaya kita menjaga hati. Ini tipsnya. Yang pertama adalah merespon hal yang negatif menjadi positif. Ketoke iki gampang, tapi ini juga tidak mudah. Saya mengalami tidak mudah merespon hal yang negatif menjadi positif, nggak mudah. Ada seorang yang anaknya satu laki, itu punya kuda yang dia sangat suka. Lalu kudanya itu hilang, padahal sehari sebelumnya sudah mau dibeli orang dengan harga mahal. Anaknya ndak boleh, bapaknya ndak boleh, harga mahal. Tetangganya bisik-bisik, orang gaya ini, orang miskin aja gaya. Kapok sekarang kudanya hilang gitu. Lalu bisik-bisiknya disampaikan juga, ya toh kemarin dibeli toh, nggak boleh, hilang. Bapak ini bilang apa? Ya kalau memang saatnya hilang ya hilang, nanti kalau saatnya kembali ya kembali, kalau memang Tuhan beri kan nanti diganti. Peristiwanya negatif tapi dia ubah menjadi positif, ya mau apa lagi? Mau teriak-teriak, nangis, lapor petugas? Belum tentu. Ini di desa. Saudara, saya beritahu, 3 hari kemudian orang satu kampung dikejutkan oleh suara derap kuda banyak sekali, kira-kira ada 7. Kudanya yang jantan itu paling depan lari, wah, dan di belakangnya ada beberapa kuda betina, ada juga yang jantan yang masih belo itu yang masih muda, kira-kira 7. Balik itu ke kandang lagi. Wah, anaknya kagum-kagum. Ayah, lihat. Ya, disyukuri saja. Semua orang yang datang juga heran. Kemarin hilang, sekarang balik, malah bawa 7, termasuk kuda betina, kuda jantan. Saudara, saya beritahu, satu kuda itu mahal. Kalau di daerah sana, saya beritahu, menangkapnya juga tidak mudah. Maka saya termasuk orang yang kurang begitu percaya kalau ada orang yang jual minuman yang berkhasiat yang namanya susu kuda liar gitu. Saya termasuk orang yang ndak ngandel. Ke nyekel ki piye? Sak tetes we angel iki sak botol ki lho. Gitu. Harusnya ini minuman berkhasiat. Susu kuda pernah liar, begitu.
Saya ngandel itu kalau pernah liar, tapi kalau susu kuda liar itu saya nggak percaya gitu ya. Angel memandang itu. Wah, lalu ada yang belum, yang muda dilatih oleh anaknya, dilatih supaya nanti bisa untuk beban, ditumpai begitu, dilatih. Saudara, kuda ini termasuk kuda yang tinggi tapi juga kasar. Push! Anaknya dilemparkan. Bruk! Apa yang terjadi? Kakinya patah. Ya, ibunya nangis. Ayahnya lihat, ya wes muga-muga iso mari meskipun harus cacat. Tetangganya, makanya jangan cepat bersyukur. Lihat anakmu tuh, anak laki satu, cacat lagi. Lalu ayah ini menjawab, dia tidak sengaja, dia tujuannya baik, bahwa sekarang dia cacat, ya mungkin itu sudah kehendak Tuhan, ya diterima, semoga dia bisa sembuh, meskipun tidak bisa boleh. Saya punya adik yang kecelakaan, dibur dari sini nih, pakai itu ada yang untuk kasih supaya dia jejak, yang sini patah, yang sana remek. Sekarang dia bisa jalan lagi, tapi ya tetap cacat, tidak bisa sempurna seperti dulu, tapi lumayan. Kalau tidak diperhatikan tidak kelihatan dia cara jalan. Ya moga-moga kamu begitu le. Tapi ini kan di desa, tidak di kota, tentu lain. Wah, anaknya ini tahu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian di daerah itu ada huru-hara, dan penguasa di situ mengatakan semua anak laki-laki yang masih muda harus ikut berjuang. Lalu semua diangkut. Tapi mereka kan orang-orang yang banyak jumlahnya, tapi tidak bisa menguasai senjata, sehingga banyak yang terbunuh. Tapi apa yang terjadi dengan keluarga ini? Anaknya cacat kan, ya tidak dioperasi seperti zaman sekarang. Jadi kalau jalan dia tidak bisa jejak, maka bocah dengklang rasa melu. Jadi dia tidak ikut, tidak kanggo. Jadi sedesa itu hampir semua anak muda habis, meninggal, kecuali si anak ini. Dan ayah ini mengatakan, apapun yang terjadi sudah menjadi rencana Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah loh, tidak mudah. Sebelumnya ya, sebelumnya lagi, tolong ya, merespon hal yang negatif menjadi positif tidak mudah, tidak mudah. Saya mau ke Salatiga kemarin, sampai salaman lalu lintas padat, rupanya pengaruh ini. Lalu istri saya kecapean, saya sendiri kondisi juga tidak enak. Saya bilang kayaknya nggak sampai nih, kalau dipaksa sampai Salatiga bahaya. Kami belok ke Muntilan supaya apa? Nanti kalau langsung ke Jogja rumah sakit cari sopir tidak begitu sulit. Saya menyesal tidak jadi besuk kakak ipar yang sakitnya sudah lumayan serius itu. Tapi saya menyiapkan khotbah ini, saya belajar mesti ada rencana Tuhan. Dan betul, rupanya lalu lintas sangat padat dari teman-teman yang saya dengar. Jadi kalau saya berangkat ke Salatiga hari ini, bisa jadi jam 5 belum sampai di sini. Gitu. Makanya sambil tidur saya bilang, belajar bersyukur, merespon hal yang negatif menjadi positif. Saya yakin Tuhan punya rencana yang lebih baik. Amin. Siapapun yang apapun yang dialami. Next. Ini dia, next. Ayub. Ya, Ayub, mari kita lihat. Istrinya ngomong begini, masihkah engkau bertekun engkau dalam kesalehanmu?
kutukilah Allahmu dan matilah. Apa ya cek tetap sembahyang ora diberkahi. Udah wis lah, murtad dan matilah bahasa Indonesia. Nek cara Jawa jangan baca kula aturi sedo kemawon, itu terjemahan yang baik. Tapi nek wong nesu aku ora ngandel lek muni ngono, apa meneh wong Jawa Timur. Gitu? Ora mungkin nesu basa ora mungkin. Mesti gendang. Aku ramuni lo ya. Nah itu sampai si Ayub bilang apa? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Kita menerima yang baik dari Tuhan. Apakah kita tidak menerima hal yang tidak baik? Ini pikiran positif. Jadi Ayub tetap memiliki keyakinan yang dialami adalah Tuhan yang atur. Nah, itu yang penting. Maka itu pertama, monggo dilatih. Dilatih. Kalau punya hal yang kurang positif, dibikin positif. Yang kedua, tips yang kedua, mengucap syukur atas segala hal. Ini juga tidak mudah. Mengucap syukur atas segala hal itu tidak mudah. Nek kelakon kabeh, programnya lancar, anak sing lara mari, anak sing kepengin dadi pegawai negeri keturutan, anak sing kuliah lulus, mudah. Mengucap syukur mudah. Tapi kalau itu tidak, itu susah. Ayatnya jelas, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Stop dulu, biar jangan diubah dulu. Ya, tetap di situ. Nah, saya merenungkan Bapak Ibu. Lihat gedung gereja kita ini. Jujur, semula saya termasuk orang yang kehilangan memori dengan bentuk baru ini. Mungkin tidak hanya saya, tapi lihatlah tempat kita duduk, lihatlah nanti di belakang dan yang sedang disiapkan itu. Saya duduk sendiri di sini karena kebaktian pagi siang, yang majelis yang pagi sudah pulang, yang siang belum datang. Saya merenungkan, saya belajar untuk mengucap syukur meskipun saya tidak punya uang untuk ikut menyumbang atau persembahan. Tapi saya mengucap syukur karena Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk gereja ini bisa jadi. Bahkan saya yakin, ini doa, saya yakin suatu saat kita akan mampu menyelesaikan semuanya, tidak sekedar hutang, tapi dengan sound yang lebih bagus, dengan tata yang lebih baik. Karena apa? Karena ini bukan milikku, ini adalah milik Tuhan. Amin. Itu belajar mengucap syukur. Saya stroke, tidak bisa lari sampai sekarang. Tadi pagi saya coba untuk jalan sedikit lebih cepat di lorong antara toko-toko, dan saya hampir terjerembab kejerumup. Untung saya langsung pegang tembok. Saya sedang mencari apa kehendak Tuhan, tapi saya sepakat saya akan mengucap syukur dalam segala hal. Paling tidak saya sekarang sadar saya sudah harus menata hidup memasuki masa emeritus. Mengucap syukur dalam segala hal. Ini next. Yang terakhir ini membangun spiritualitas Kristen. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah membangun spiritualitas Kristen.
saya tidak mewajibkan katekisasi untuk hadir. Sengaja. Kalau dulu katekisan harus hadir, nah ora gitu. Bahkan saya coba tidak ngoyak-ngoyak mereka. Maka katekisasi periode ini banyak yang izin, banyak yang sering tidak hadir. Gitu. Kok begitu Pak? Saya bilang enggak masalah. Kowe nak arep izino, kabeh engko lulus, dengan catatan yang tekun dibimbing nanti dianggap lulus setelah proses. Sing izin ndak akan dicoret. Nanti akan ada katekisasi khusus dengan pendeta. Artinya konbaleni sebelum 25 Desember. Pak, apa repot? Ya kalau tidak mau repot aja jadi pendeta no. Tapi saya sedang mengajarkan spiritualitas itu dibangun dengan kepeksa apa dengan kesadaran? Dengan kesadaran apa dengan kepeksa? Kesadaran. Itu yang saya oyak sekarang. Apa gunanya kita punya lulusan katekisasi yang bagus, tapi ternyata karena kepeksa. Begitu barsidi, lihat yang lalu. Begitu barsidi, ora cetha ning ngendi, wonge ijik ning omah. Tapi beberapa tidak tampak. Saya tidak mau itu. Kalau nanti memang ada 11 Bu AC, ini yang bagian pokjanya yang ngurusi. Kalau nanti ada 11 dan dari 11 itu ada 9 orang yang militan, saya kira itu bagus. Yang 2 nanti kita rawat, jangan dicoret. Kalau dulu dicoret Bu, kon baleni tahun ngarep. Sekarang enggak jangan coret-coretan. Nanti kita bimbing. Sibuk ya? Oke, dibimbing. Membangun spiritualitas. Kemarin ada calon pengkhotbah atau yang sudah pengkhotbah tapi belajar lagi. Belajar kan tidak ada jeleknya. Silakan nanti yang belum boleh gabung. Kenapa? Membangun spiritualitas. Enak loh jadi pengkhotbah itu. Sebelum ngotbahi wong liya, kita harus ngotbahi diri kita sendiri. Ada seorang anggota majelis, saya sebut tidak apa-apa ya, GKJ Kutoarjo, yang ketemu saya di penjara. Lalu dia sudah mulai kehilangan. Saya bilang, jangan sedih. Jenengan kan emosi, iya. Lalu menampar istri, iya. Istrinya kan tidak mau ditampar, iya. Lalu menghindar, betul. Menghindar ke belakang kena kaca, itu bufet itu loh, bus, cur. Jadi dia masuk, gitu. Lalu saya bilang, ingat, dari persoalan yang tidak menyenangkan ini, Tuhan bisa mendidik penjenengan. Jenengan bisa nanti mendampingi anak muda. Mas, Dek, mari belajar mengendalikan emosi. Ojo kaya nyong. Emosi akhirnya begini. Istrinya datang, lalu kami berdoa bersama. Jadi kesadaran lebih penting. Next. Ini dia ayatnya. Kolose 3 9, 10. Yuk kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama. Mulai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Jadi terus menerus diperbarui. Lihat diagramnya, next. Nah ini diperbarui tubuh, jiwa, roh. Ini spiritualitas. Spiritualitas itu tidak hanya jiwa roh, spiritualitas tidak hanya roh, tapi tubuh, jiwa, roh. Saya punya pikiran begini, meskipun kondisi keuangan kita cukup berat, tapi saya punya pikiran begini, bagaimana kalau di tengah situasi seperti ini kita tingkatkan spiritualitas. Misalnya rapat majelis, sasi ngarep gilirannya kelompok A, sasi berikutnya gilirannya kelompok B, rakena jor-joran, ada batasan. Coba kalau itu dibuat, kelompok ikut, paling ora yuk ngerasake, noto, dampingi dan seterusnya. Kita punya berapa kelompok? 16. Oke lah, diambil yang cilik-cilik dari siji misalnya ya. Jadi tinggal sekitar 12 kelompok. Sidang majelis 1 bulan 1 kali, 12 kelompok berarti untuk giliran setahun 1 kali. 1 kali setahun, jadi ringan gitu. Nah itu untuk melatih spiritualitas kita. Anak-anak, istri, ibu, bapak belajar. Programnya juga begitu. Kemarin yang anak-anak saya senang, di Joglo saya lihat dilatih. Yang di Semea itu bagus juga itu. Acara apa itu kemarin ya? Hari anak. Hari anak. Yang nyanyi-nyanyi itu anak-anak semua dilatih. Coba kalau sekali tempo, tidak hanya di hari anak, kebaktian minggu bikin sekali tempo juga anak-anak, terutama KPI seperti ini. Nah lihat tuh yang dewasa muda, wah keren toh, yang tadi nyanyi dewasa muda. Ada yang tidak pernah tapi ikut tampil. Saya mau katakan satu hal, kalau spiritualitas kita diperbarui terus menerus dengan cara semua dilibatkan, jangan kaget, gereja ini tidak hanya punya gedung yang bagus, tapi gereja ini akan punya kualitas jemaat yang bagus, karena semua ambil bagian. Saya kadang-kadang berpikir nakal, teritori sultan kan tidak apa-apa. Itu pada 1 bulan tertentu itu kita datang rame-rame di sini hari Sabtu, lalu kita kerja bakti, ikut ngersii itu ya, tentu nanti dikoordinasikan supaya tidak dumpiuk kelompoknya. Kenapa tidak? Saya beritahu Bapak Ibu, spiritualitas itu bukan soal sregep sembahyang. Spiritualitas itu menyangkut tubuh, jiwa dan roh. Itu. Next. Nah, kita lihat nih. Berpikir positif, mengucap syukur senantiasa, membangun spiritualitas. Kalau ini dilakukan, maka kita makin diberkati Tuhan. Mugi-mugi ibu bapak, saudara juga yang di rumah merasakan hal ini. Kalau saya meyakini, meski kita penuh kelemahan, tapi saya yakin gereja ini diberkati. Saya sangat yakin itu. Bahkan tahun depan kita akan bentuk panitia pemanggilan. Saya yakin nanti kita juga akan diberkati punya pendeta baru yang sesuai kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, sesuai kehendak Tuhan. Ya, soal pendeta emeritus, saya sendiri kalau masih sehat ya tentu masih membantu melayani. Tapi kita harus sadar, makin tua
tenaga juga makin berkurang. Itu. Selamat untuk keluarga muda yang tampil luar biasa, meskipun agak mendadak ya. Ya ciri khas kita Mbak Ani, kalau tidak mendadak nggak keren gitu. Terima kasih Pak Rio dan teman-teman, Pak Berlin dan keluarga muda lainnya. Nggak saya sebut semua, baik yang tampil maupun yang tidak tampil, karena ada juga yang tidak tampil tapi ikut menentukan. Selamat untuk kita semua. Mari mengisi kemerdekaan dengan menjaga hati. Amin. Nek ono siji-sijine sing beda-beda ndak apa-apa, kan kita karakternya memang beda-beda, ndak apa-apa. Yang penting kita masih tetap saudara di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang menjagai hati. Karena dari hatilah muncul macam-macam dosa. Hari ini kami belajar untuk berpikir positif, mengucap syukur senantiasa, dan membangun spiritualitas. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah bersama dengan orang beriman di segala waktu dan tempat kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli sebagai salah satu tanda persekutuan umat beriman di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita telah menerima firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Eko Sukoco MTH, dan saat ini kita akan mengucap syukur atas begitu banyak berkat yang telah kita terima, yang telah Tuhan berikan. Kita akan angkat satu pujian, segala puji syukur untuk mengantar persembahan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. haleluya.
Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Tuhan Allah yang selalu memenuhi setiap kepenuhan kami, mencukupi setiap kebutuhan kami, dan yang selalu memelihara di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersyukur untuk sore hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini kami juga bersyukur Bapa untuk berkat yang boleh kami terima, dan kami bersyukur kesempatan sore hari ini kami boleh mempersembahkan sedikit dari apa yang boleh kami miliki. Biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi gereja ini, khususnya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kami yang mengolah persembahan ini, beri kami kebijaksanaan, beri kami kebaikan, sehingga apa yang boleh kami lakukan kami perbuat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam tangan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar. Dan tentunya kita selalu rindu melihat kemuliaan dan curahan kuasa Tuhan bagi negeri kita, Indonesia. Dengan masih berdiri, kita akan pujikan Indonesia bagi kemuliaan-Mu, dan setelah lagu ini kita akan terima berkat. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan hatiku rindu, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. kita akan ulangi lagu ini sekali lagi. Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta bagiku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Saudara, sebelum meninggalkan tempat ini, marilah kita mengisi kemerdekaan dengan menjaga hati berbuat yang baik. Marilah kita undur menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Roh Kudus kiranya ada pada ibu, bapak, saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, akhirnya usai sudah KKR kita sore hari ini, dan kita mensyukuri 77 tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Kita akan akhiri dengan pujian Hari Merdeka. Kita akan sambil lambaikan tangan, lambaikan bendera yang telah kita terima. Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Indonesia merdeka karena berkat Tuhan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan